sorak-sorai hanya bagi Dia. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar hingga Dia yang layak kita sembah dan kita puji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan Dia yang layak kita puji. Besarlah namanya, besarlah kuasanya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, dibina kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Sungguh terbukti kuasanya bagi setiap kita. Anak-anak yang di tempat ini dan mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran Tuhan. Biarlah kebenaran itu semakin nyata bagi setiap kita. Dan biarlah kita boleh merenungkan firman-Nya siang dan malam. Sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Sebagai bentuk kita menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini bersama-sama. Kembali menaikkan pujian syukur kami kepadamu untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama, menaikkan pujian kami kepadamu, pengakuan kami bahwa hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang berkuasa dalam hidup kami, satu-satunya Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang selalu tersedia bagi kami. Kami percaya Bapa, segala pujian syukur kami boleh menyenangkan hati-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami di hadapan-Mu. Kami belajar kebenaran firman Tuhan yang akan mampu membangkitkan kami dari segala kelemahan kami. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu untuk kami boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan yang sama, sehingga Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, yang akan memperbaharui hidup kami, yang akan membuat kami semakin hari semakin mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kuasa Tuhan bekerja atas kami. Kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Kami boleh disegarkan, kami boleh dipulihkan, kami boleh disembuhkan, bahkan kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita beri judul nyaris tak tertolong. Saudara, mari kita membaca bersama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita akan membaca kisahnya ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-27, tetapi kita akan membaca dari ayat 9 sampai 14. Bisa ditampilkan atau saudara bisa membuka Alkitab saudara masing-masing. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, kisah ini sudah seringkali kita baca, kita dengar. Dan kita mendapati bahwa Naaman yang membutuhkan pertolongan itu nyaris tidak tertolong. Nyaris tidak tertolong. Mengapa nyaris tidak tertolong? Hari ini kita mau belajar terlebih dahulu apa yang dapat kita pelajari dari
kisah Naaman. Yang perlu kita tahu. Nah, yang pertama saudara, dari kisah Naaman kita perlu tahu, kita mau melihat di ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dari kisah Naaman kita akan mendapati yang perlu kita tahu, yang pertama, manusia itu rentan, saudara. Rentan dalam hal apa? Rentan terhadap serangan berbagai macam hal yang ada terjadi dalam hidup kita. Rentan dalam artian mudah untuk mengalami kelemahan atau memiliki kelemahan. Di ayat yang pertama kita membaca bahwa Naaman itu seorang yang hebat, perwira yang hebat, pahlawan yang hebat. Posisi, kedudukan, dan apa yang dia punya tidak membuat dia kebal terhadap kelemahan. Di ayat yang pertama kita melihat bahwa dengan posisi yang luar biasa itu pun dia tetap mengalami kelemahan, yaitu mengalami sakit kusta. Saudara, kita berpikir mungkin itu hanya sekedar penyakit, tetapi pada masa itu sakit kusta ada sesuatu yang mengerikan. Ketika Miriam dan Harun terkena kusta hanya karena dia mengatai Musa dan Tuhan murka kepadanya, pada Miriam kena kusta, Harun mengatakan di dalam Bilangan 12 ayat 12, janganlah kiranya dibiarkan sebagai anak yang gugur pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Penyakit kusta bukan penyakit yang biasa. Penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan, yang menggerogoti daging seseorang sehingga menjadi setengah busuk. Harun berkata demikian. Saudara, Naaman yang luar biasa hebat itu pun ternyata tidak kebal terhadap kelemahan. Kelemahan yang dihadapi adalah sakit kusta yang dideritanya. Dan itu sesuatu yang mengerikan. Saudara, penderita kusta di Israel bisa dikucilkan, tetapi di Syria, di tanah Naaman tinggal, dia masih bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi meskipun dia sakit kusta. Tetapi bagi Naaman itu sesuatu yang mengerikan. Naaman menyadari bahwa apa yang dialaminya itu merupakan kelemahan yang besar bagi dia. Sebab itu mendatangkan hal yang mengerikan di masa yang akan datang. Dan dia tidak berdaya untuk mengatasi kelemahannya itu. Dia membutuhkan pertolongan untuk bebas dari penderitaannya karena sakit kusta yang dideritanya. Mungkin secara adat dia tidak dikucilkan, tetapi dia mengerti, menyadari bahwa apa yang dideritanya itu membuat dia menderita. Bahkan berakibat kematian ketika tidak mengalami pemulihan. Naaman menyadari hal itu. Naaman menyadari di balik kemegahan dirinya sebagai pahlawan itu, dia harus dibebaskan dari penderitaannya. Mengalami kelemahan yang dia tidak bisa atasi dengan kekuatannya sendiri. Dia membutuhkan pertolongan untuk dipulihkan. Nah, berikutnya saudara yang perlu kita tahu dari kisah Naaman ini, yang kedua, kasih dan kemurahan Tuhan tersedia bagi siapa saja. Kita membaca di ayat yang ke-2 sampai 5. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saudara, kasih kemurahan Tuhan itu diberlakukan, tersedia bagi siapa saja. Naaman bukan orang Israel, bukan bangsa Israel. Tetapi ketika dia mendengar gadis Israel yang dibawa oleh anak buahnya dan dijadikan pelayan bagi
istrinya, dia mendengar ada pertolongan yang tersedia, ada pertolongan yang bisa dia dapatkan di tanah Israel, maka dia bergegas ke sana. Naaman membutuhkan pertolongan untuk melepaskan dirinya dari penderitaan itu. Dan saudara, kisah Naaman ini bukan hanya sekedar berbicara tentang disembuhkan dari sakit, bukan. Tetapi lebih daripada itu, bahwa kisah Naaman ini mengajarkan kepada kita tentang tentang pemulihan, tentang keselamatan yang dibutuhkan oleh siapa saja, karena mereka tidak bisa mengerjakannya untuk diri mereka sendiri. Naaman membutuhkan pertolongan sebab dia tidak bisa memulihkan dirinya sendiri. Tidak hanya berbicara tentang saya disembuhkan atau kesembuhan seseorang untuk datang kepada Tuhan, tapi lebih daripada itu berbicara tentang bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan itu bisa dinyatakan untuk semua orang. Naaman bukan orang Israel, bukan bangsa Israel, tetapi dia datang. Keselamatan dan pemulihan karena kasih Tuhan itu akan menjangkau siapa saja untuk mendekat kepadanya. Ketika orang-orang datang membutuhkan pertolongan, kasih kemurahan Tuhan tersedia sebetulnya. Dan itu mengundang mereka yang membutuhkan pertolongan untuk kesembuhan, pemulihan, keselamatan itu datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Sehingga anugerahnya bisa dikerjakan dalam hidup setiap orang yang datang kepadanya. Amin, saudara. Tidak berlaku hanya kepada orang-orang Israel saja, tetapi berlaku kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan, pemulihan di dalam hidupnya. Dan kita melihat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih kemurahan Tuhan itu bekerja tidak harus menunggu orang itu memiliki iman yang sempurna, saudara. Kita tahu Naaman bukan orang Israel dan dia belum mengenal Allah dengan benar. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan melalui abdinya yaitu Nabi Elisa, kasih kemurahan Tuhan boleh dinyatakan dalam hidupnya. Tidak usah menunggu bagaimana Naaman sempurna di hadapan Tuhan, imannya sempurna di hadapan Tuhan. Seringkali saya berjumpa dengan orang-orang di sekeliling saya, di sekitar saya. Ketika saya berbincang-bincang, maka timbul satu ucapan yang berkata, saya ini belum sempurna. Jadi ketika saya belum sempurna, mereka merasa ketika mereka belum sempurna, mereka takut mendekat dan meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka berpikir karena mereka tidak sempurna, maka Tuhan tidak bisa mengerjakan kuasanya dalam hidup mereka. Pemikiran yang perlu dibaharui, saudara. Sebab kalau kita sempurna, kita tak butuh Tuhan. Justru karena kita tidak sempurna itu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah ragu, kasih kemurahan Tuhan itu berlaku bagi siapa saja. Tidak perlu memikirkan, oh saya belum layak, saya belum hebat, saya tidak seperti si A, si B yang kuat bakoh begitu ya kelihatannya. Jangan-jangan Tuhan tidak bekerja untuk saya, tidak menolong saya. Saya ini manusia yang lemah, justru karena kelemahan kita itu kita butuh Tuhan. Justru karena kita tidak mampu, kita butuh Tuhan mengerjakan di dalam hidup kita. Saudara, hal yang perlu kita tahu dari kisah Naaman bahwa kita manusia itu rentan. Tidak ada yang bisa berkata, aku kebal terhadap apapun juga. Ada yang merasa kebal terhadap apapun juga, saudara? Wah, masalah gak bisa datang pada saya. Kurang hebat apa saya? Semua orang punya masalah. Semua orang pernah merasakan sakit. Hanya tingkatannya saja yang beda-beda. Angin datang agak kencang, udara agak dingin, sudah keroan, saudara ya. Kelemahan kita hanya yang dari sepele sampai yang luar biasa. Bahkan kita tidak kebal terhadap dosa. Sehebat apapun kita rentan terhadap serangan dosa. Dan itu membuktikan bahwa kita butuh kasih kemurahan Tuhan untuk dipulihkan, untuk disembuhkan,
untuk mendapatkan pertolongan. Dan kasih kemurahan Tuhan itu berlaku untuk siapa saja. Untuk saudara dan saya. Apapun posisi kita, bagaimanapun hidup kita, kasih kemurahan Tuhan itu berlaku untuk kita semua. Berikutnya saudara, yang harus kita pelajari dari Naaman. Silakan Kak Javanti, semua saja. Kita melihat di dalam kisah yang kita baca, ini tidak perlu saya pegang ya, kenapa saya pegang? Saudara, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya dari kisah itu, Naaman nyaris saja gagal. Nyaris gagal. Tidak menerima pemulihan. Tidak menerima pertolongan dari Tuhan. Nyaris itu berarti tidak gagal, tapi hampir saja tidak bisa menerima pemulihan. Apa yang menyebabkan Naaman hampir saja tidak mengalami pertolongan? Yang pertama saudara, kita melihat alasan mengapa Naaman nyaris gagal, karena dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Kita melihat di ayat 9 dan 12 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, yang menyebabkan Naaman nyaris saja tidak mendapat pertolongan adalah bagaimana dia menilai dirinya sendiri. Dia berpikir ada banyak hal yang dia banggakan di dalam dirinya. Di ayat 1 kita melihat dia kesayangan raja. Dia seorang pahlawan, dia seorang perwira yang dibanggakan. Banyak kemenangan yang dia capai. Maka kemudian dia berpikir bahwa posisi dia menilai dirinya sendiri adalah lebih tinggi daripada yang lain. Merupakan hal yang perlu dibanggakan dalam dirinya untuk segala sesuatu yang sudah dia kerjakan dan segala sesuatu yang dia bisa punya, miliki saat itu. Lalu ketika dia datang ke Elisa untuk meminta pertolongan, tujuan pertamanya adalah datang ke Israel, datang kepada Nabi Elisa supaya disembuhkan. Dia yang butuh pertolongan, Naaman yang butuh pertolongan. Tetapi ketika dia datang dengan segala kemegahannya, dengan segala barang-barang yang dibawa itu, lalu ternyata Elisa tidak menemui dia, hanya menyuruh seseorang dan berkata dia harus mandi di sungai Yordan. Dia menjadi marah, gusar, panas hati. Mengapa? Sebab dia merasa tidak diperlakukan seperti yang dia harapkan. Dia berpikir tadi berkata, mbok ya keluar, tangannya dibegini-beginikan, saya sembuh, begitu. Merasa tidak diperlakukan seperti yang diharapkan. Lupa bahwa tujuannya minta pertolongan. Hanya karena dia tidak ditemui, lalu dia suruh dengan perintah yang seperti itu, dia menjadi marah. Mengapa dia marah? Sebab dia merasa kok enggak menghormati saya, enggak tahu siapa saya, kira-kira begitu. Tidak tahu siapa saya. Dengan segala kemegahannya saya datang, saya minta disembuhkan. Dia tahu tujuannya mau sembuh, tapi ketika Elisa tidak menyambutnya dengan baik, menurut dia disambut dengan tidak baik, dia menjadi marah, gusar. Dan dia lupa tujuan utamanya. Tujuan utamanya tidak untuk disobyo-sobyo, saudara. Tujuan utamanya tidak untuk dipuja-puja. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pertolongan. Dia lupa hal itu. Hanya karena dia merasa tidak disambut dengan baik, dia lupa tujuan utamanya.
Dia lupa menempatkan diri dengan benar. Yang dihadapi bukan orang biasa. Yang dihadapi adalah abdi Allah yang akan sanggup melepaskan dia dari penderitaannya. Dia lupa tujuan utamanya. Dia menjadi marah hanya karena merasa tidak diperlakukan seperti yang dia harapkan. Kitab Amsal 16 ayat 18 mengingatkan kepada kita, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Di dalam Galatia 6 ayat 3 sampai 4 kita juga diingatkan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ada banyak kesempatan dalam hidup kita yang Tuhan berikan untuk kita melakukan banyak hal. Iya, sama seperti Naaman, kesempatan yang dia berikan sehingga dia tampil sebagai seorang pahlawan, melakukan banyak jasa bagi negaranya. Tapi itu bukan berarti dia menilai dirinya penting dibandingkan yang lain. Bukan alasan bagi dia untuk menganggap dirinya lebih berharga karena semua banyak hal yang sudah dia kerjakan, yang dia miliki, yang dia punya. Saudara, sadar atau tidak sadar, hal itu sering kali kita kerjakan. Hanya karena ada banyak kesempatan untuk kita bekerja, menghasilkan hal-hal yang besar, atau banyak sekali peristiwa dalam hidup kita yang membuat kita berpikir ada banyak sekali hal yang saya kerjakan untuk orang lain, untuk sekeliling kita, lalu kita mulai menganggap diri kita penting, berharga. Kalau ketika orang memuji kita, wah Anda hebat, atau dalam suatu peristiwa terjadi, kadang dalam hati kita nggak nampak di ucapan. Kadang kita berpikir, coba nggak ada saya. Bisa apa mereka nggak ada saya? Kalimat sederhana yang sebetulnya menunjukkan betapa kita merasa diri kita lebih penting daripada yang lain. Dan itu membuat kita kadang lupa tujuan kita datang kepada Tuhan itu supaya kita dipulihkan. Bukan supaya kita merasa lebih baik daripada yang lain, bukan. Kita rentan, saudara. Bisa jadi hari ini kita tegak berdiri, besoknya kita mengalami kelemahan. Karena pergumulan kita, karena masalah kita, karena dosa yang kita lakukan. Dan kita tetap memerlukan Tuhan. Tidak bisa menganggap diri kita lebih hebat. Yang kedua, saudara, kebanggaan pada diri sendiri membuat Naaman marah, kecewa terhadap cara Tuhan menyembuhkannya. Kalau dipikir, kadang kita geli membaca kisah Naaman, tapi kadang kita sadar tidak sadar mengalaminya, saudara. Di ayat yang ke-12 kita membaca, bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Hanya karena disuruh mandi di sungai Yordan dia marah. Kenapa? Dia pikir aku pahlawan yang hebat, mandi di sungai Yordan. Sungai Yordan bukan sungai yang jernih, saudara. Sungai yang kotor, alirannya deras, sehingga banyak material yang ada di dalamnya. Dan dia berpikir, aku panglima besar yang dipuji-puji orang mandi di sungai Yordan. Apa kata dunia? Kurang bersih apa sungai-sungai di Damsik? Kenapa aku tidak mandi di sana saja dan menjadi sembuh? Marah. Hanya karena cara Tuhan terlihat sepele di hadapannya. Dan tidak menganggap itu sebagai cara Tuhan untuk menyembuhkannya. Dia datang ke Israel loh, dengan keinginan untuk sembuh. Begitu dikasih cara untuk sembuh, marah. Karena dia memandang dirinya tinggi. Persepsinya terhadap dirinya sendiri melebihi persepsi Tuhan, pandangan Tuhan terhadap dia.
kasih kemurahan Tuhan disediakan, tapi kadang-kadang kita nyaris tidak tertolong hanya karena pandangan diri kita terhadap diri kita sendiri. Kita mulai menutup pikiran dan hati kita pada apa yang akan Tuhan kerjakan untuk kita. Tuhan tidak terbatas kuasanya oleh dengan hanya metode dan benda-benda, tidak saudara. Tuhan bisa bekerja dengan banyak metode. Tuhan bisa bekerja dengan banyak benda. Tuhan bisa bekerja dengan caranya sendiri. Hanya kita saja yang menutup, membatasi kuasa Tuhan bekerja atas diri kita. Saudara, kadang kita berpikir, Tuhan kalau menolong saya, mengubahkan saya, memulihkan saya, menyelamatkan saya, harus dengan cara yang spektakuler. Padahal kuasa Tuhan bisa juga dikerjakan dengan cara-cara yang sederhana. Kalau di dalam perjanjian lama kita melihat banyak sekali Tuhan menyatakan kuasanya, pertolongannya kepada orang-orang yang datang kepadanya, membutuhkan pertolongan itu dengan cara yang sederhana. Kita lihat kisahnya Nabi Elia dan janda di Sarfat. Apa yang dikerjakan janda itu sesuatu yang spektakuler? Bukan. Apakah dia harus berpuasa 70 hari 70 malam? Enggak ada. Dia hanya memasak, membuat roti dari segenggam tepung dan sedikit minyak yang dia punya. Pekerjaan biasa yang dia kerjakan setiap hari. Tuhan nyatakan pertolongannya, kuasanya. Yang luar biasa tuh Tuhan, bukan caranya yang kita kerjakan, bukan saudara. Kuasa Tuhan yang hebat. Hanya dengan cara yang sederhana. Elisa dengan janda yang terbelit utang, dia harus menuangkan minyak, mengumpulkan buli-buli yang banyak, menuangkan minyak. Pekerjaan yang sederhana, yang biasa, gak butuh sesuatu yang hebat, tapi dituangkan, kuasa Tuhan bekerja. Minyaknya habis ketika buli-buli terakhir penuh. Yang mengerjakan Tuhan bukan kita. Caranya Tuhan, bukan cara kita. Di perjanjian baru pun kita melihat Tuhan mengerjakan mujizat, kuasa, pertolongan tidak harus dengan cara spektakuler seperti membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Itu spektakuler saudara. Kalau saya ada di sana belum tentu saya ada di tempat itu. Lari nomor 1. Saya pernah cerita di sekolah minggu, anak adik-adik Tuhan berkuasa. Lazarus yang sudah mati dibangkitkan. Lazarus keluarlah. Dia keluar saudara, adik-adik bangkit, lari, nangis, setan begitu saudara. Jadi bayangannya itu lain. Loh ini mujizat Tuhan mah dia teriak setan gitu. Saya ingat ya ampun, anak-anak sekolah minggu itu kalau lucu-lucu sekali, kalau menjengkelkan sekali. Tapi luar biasa. Dari situ saya, oh ya berarti ceritanya lain karena saya berpikir secara dewasa. Oh ya Tuhan luar biasa membangkitkan Lazarus. Anak kecil membayangkannya pocong ya kan? Yang dilihat setiap hari pocong, setan, kunti begitu saudara. Jadi sekitar Lazarus dibangkitkan luar biasa Tuhan Yesus nangis. Dia setan gitu. Itu spektakuler. Luar biasa cara Tuhan itu. Dan Tuhan bisa meredakan badai itu juga luar biasa. Bayangkan saudara angin besar saja kita nggak bisa tenangkan. Ketika rumah dan pohon mobak-mabik ya saudara berputar-putar, kita bisa tenangkan itu, kita pasti berpikir, waduh puting beliung yang sering terjadi. Dan itu Tuhan redakan, badai itu spektakuler, besar, orang takjub, wow begitu. Tapi Tuhan bisa berkuasa, menyatakan kuasanya, mujizatnya, tidak harus dengan cara-cara seperti itu. Bisa dengan cara sederhana, seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, hanya dengan menjamah jumbai jubahnya dia sembuh. Sehebat apa menjamah tok kok, cuma pegang dia sembuh. Yang hebat kuasa Tuhannya, bukan caranya. Kita melihat ada hamba perwira yang disembuhkan. Perwira itu hanya berkata, katakanlah sepatah kata saja guru di sini, maka hambaku akan sembuh. Apakah itu cara yang spektakuler? Bukan. Sederhana di hadapan orang. Tapi hasilnya luar biasa. Bahkan ketika murid-muridnya sesudah Tuhan Yesus disalib dia bangkit dan mereka belum tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka mengalami kelemahan, tawar hati. Mereka hilang arah.
Mereka seolah-olah tidak ada lagi tempat di mana mereka bisa berpegang, bisa berlindung. Mereka tidak lagi tahu arah tujuan mereka sehingga mereka balik kembali untuk mencari ikan. Tetapi ketika Tuhan dari pinggiran lalu berkata, apakah kau mendapatkan ikan? Hei anak-anakku, mereka berkata, sudah semalaman kami bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Sederhana bukan saudara? Menebarkan jala saja. Dan itu pekerjaan mereka sehari-hari. Dulunya ketika belum mengikut Tuhan Yesus. Mereka tebarkan jala. Mujizat terjadi. Jala itu penuh dengan ikan. Kuasa Tuhan dinyatakan hanya dengan cara yang sederhana. Hasilnya yang luar biasa. Naaman lupa yang dia butuhkan tuh hasilnya, bukan caranya. Sehingga dia menutup, aku nek mandi ndak di sungai yang bersih, kon bisa sembuh dari mana? Apa enggak ada yang lebih baik caranya? Mengapa saya harus mandi di sungai Yordan? Kurang apa sungai-sungai bersih di Damsik? Kurangnya karena kadoan, bukan ya, bukan kejauhan. Tetapi karena itu yang diperintahkan Tuhan. Bukan caranya. Saudara, kadang kita berpikir semakin luar biasa kita, semakin hebat kita, cara Tuhan menolong kita juga harus hebat. Semakin kita berpikir saya sudah melakukan banyak hal, maka kita berpikir juga membatasi kuasa Tuhan. Semakin besar apa yang kita alami, maka kita berpikir semakin besar juga harusnya Tuhan menolong saya. Berpikir hal-hal yang, wah kok sepele sekali. Naaman berpikir begitu. Tidak begini-begini, tidak menemui saya, tidak mendoakan saya, suruh mandi di sungai Yordan. Saudara, tidak selalu kuasa Tuhan harus disertai dengan hal-hal yang spektakuler, yang besar. Saudara pernah dengar kisah tentang telur Columbus? Telur Columbus itu sebuah kisah yang sangat mengingatkan saya, seringkali mengingatkan saya. Jadi seringkali begini saya berpikir, semua masalah sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Kadang kita saja yang berpikir sesuatu harus rumit nih, harus canggih nih, harus hebat nih. Kadang-kadang enggak. Saudara, ketika Columbus menemukan benua baru, itu hal-hal yang menggemparkan pada masa itu. Lalu dia diundang oleh Raja Spanyol, diadakan perjamuan untuk menyambut keberhasilannya. Di situ banyak ilmuwan cendekiawan datang. Dan bisik-bisik mulai berkata, siapa sih Columbus? Sehebat apa dia? Mereka berpikir bahwa para cendekiawan dan ilmuwan itu jauh lebih hebat sebetulnya dari Columbus untuk bisa menemukan benua baru. Columbus, jangan-jangan dia bohong nih, tidak menemukan benua yang baru. Apa yang dia kerjakan? Alat apa yang dia bisa pakai? Kapal apa yang bisa sampai? Mereka berpikir, nah Columbus dengar apa yang dikatakan orang-orang itu. Secara manusiawi mesti panas hatinya. Waduh, saya dienrengkan begitu ya. Waduh, usaha saya dianggap tidak ada harganya. Tapi Columbus mengerjakan sesuatu yang tidak mengumbar kemarahannya. Dia hanya berkata begini, siapa di antara saudara yang di sini bisa mendirikan telur? Telurnya bisa berdiri tegak begitu. Kalau sekarang kita mungkin wah gampang begitu ya. Tapi pada masa itu karena para cendekiawan dan ilmuwan dipenuhi dengan pikiran bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan rumit dan mereka itu orang yang pandai, hebat, maka hal yang sederhana itu mereka pikir mengukur sudut ketinggian, mengukur gravitasi mungkin begitu ya. Jadi diamati. Mereka akhirnya mereka berkata mustahil mendirikan telur. Gak mungkin telur bisa berdiri, mesti guling lagi. Lalu Columbus, saya akan tunjukkan caranya. Dia pegang telurnya, dikerek. Nah, dikerek itu berarti bawahnya yang jendol rata, saudara. Berdiri. Pernah coba saudara? Nanti di rumah dicoba ya. Begitu. Akhirnya kan rata tuh telur yang begini rata. Berdiri. Bisa berdiri.
Apa yang dikatakan orang-orang itu? Loh nek ngono ya aku bisa. Loh, kalau cuma seperti itu ya aku bisa. Saudara, yang tadi berkata, menghitung dengan sungguh-sungguh dan mengatakan gak bisa berdiri, akhirnya ketika Filipus membuktikan telur itu bisa berdiri, mereka berkata, oh kalau begitu saja semua orang bisa. Kenapa tadi gak dikerjakan? Saudara, jangan pernah berpikir secara terlalu tinggi sehingga membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan bisa bekerja dengan banyak cara, sederhana maupun rumit, sebab Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Amin, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini persepsi kita yang justru membuat kita tidak mengalami pertolongan Tuhan? Saudara, kadang kita berpikir kita datang kepada Tuhan, kita mengharap pertolongan untuk dipulihkan, tetapi masih mempertahankan persepsi kita, masih mempertahankan penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri, dan masih mempertahankan penilaian kita, penerimaan kita terhadap cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Berapa kali kita datang dalam ibadah mendengarkan firman, ketika kita datang berangkat ibadah, saya percaya saudara membawa pengharapan, supaya nanti saya pulang, saya kembali disegarkan, saya pulang, saya dikuatkan. Benar saudara? Apakah saudara datang, karena hari Minggu, ya sudah ibadah begitu saja? Saya percaya tidak. Saudara datang dengan kerinduan. Kerinduan untuk mengalami sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam diri saudara. Mungkin saudara datang dengan pergumulan saudara. Mungkin saudara datang dengan masalah saudara. Mungkin saudara datang dengan pergumulan karena saudara harus berhadapan dengan banyak hal yang membuat saudara menderita dan membutuhkan kelepasan. Tapi ketika saudara ada dalam ibadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ada banyak hal yang mungkin saudara dengar, tersampaikan. Lalu saudara berkata, firmane ngono ya aku ya tahu. Wah nek ngono ya sepele. Wah kuwi wae. Wah di bulan baleni maneh. Saudara, hal-hal seperti itu yang membuat kita pulang tidak mengalami terobosan apapun, tidak mengalami pertolongan apapun. Apa? Sebab kita mempersepsi kita sendiri. Kalau saudara mengerti firman Tuhan, kenapa tidak dilakukan? Hanya menganggap sepele. Allah, disambi-sambi bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kebutuhan saudara dan saya adalah mengalami pertolongan Tuhan. Bukan untuk menilai diri kita penting dan menganggap sepele kuasa Tuhan hanya karena caranya yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harusnya tuh ya begini-begini loh. Saudara, bukan begini-begini menurut saudara. Yang diinginkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, kasih karunia-Nya bekerja, kemurahan Tuhan bekerja dengan cara Tuhan. Kalau saudara masih mempertahankan itu, saudara dan saya, maka waspada saudara. Warning apa? Peringatan bagi kita. Karena itu kita nyaris tidak tertolong. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya pertolongan bisa terjadi dalam diri kita melalui Naaman. Yang berikutnya, bagaimana pemulihan itu terjadi? Bagaimana pertolongan Tuhan bisa terjadi? Yang pertama saudara, kerendahan hati dan ketaatan adalah kunci. Yang setuju katakan amin. Kerendahan hati dan ketaatan adalah kunci. Saudara, kita melihat di dalam ayat 13 sampai 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Naaman ketika dia mendengar pertama kali perintah
Tuhan melalui Elisa. Dia marah karena masih menganggap dengan persepsinya sendiri dia harus layak mendapat penghormatan dan caranya harus seperti yang dia mau. Tetapi ketika dia mendengar nasihat dari abdi-abdinya, Bapak, kalau Bapak disuruh melakukan hal-hal yang sulit, Bapak kerjakan toh untuk sembuh. Lah suruh mandi saja kok angel, begitu ya, kira-kira begitu. Kalau pakai bahasa kita, mandi lah cemplang selesai. Kalau Bapak suruh mengerjakan yang sulit, Bapak saja mau supaya sembuh. Tapi mandi perkara yang sederhana, kenapa Bapak tidak kerjakan? Mulailah dia berpikir, mendapatkan pencerahan. Dia berpikir bahwa ada cara, ada hal yang selama ini dia tidak tangkap dari pesan itu. Naaman mulai menyadari bahwa dia sembuh bukan karena usahanya. Dia sembuh karena murni hasil dari kuasa, kasih, dan pertolongan Tuhan. Kalau misalkan Elisa memberikan cara yang sulit, lalu dia mengerjakannya dan dia sembuh, bisa saja dia berkata, oh aku gitu sembuh kan karena saya begini, angel loh saya sembuh kan, begitu saudara. Tuhannya hilang. Kuasa Tuhannya yang harus diceritakan hilang, tertutup oleh semua yang dia kerjakan itu. Tapi Elisa menyampaikan pesan dan tertangkap sesudah dia menyadari hal itu. Maka dia melakukannya. Dia menyadari bahwa dia bisa dipulihkan hanya karena kuasa, kasih, kemurahan Tuhan. Bukan kekuatannya sendiri, bukan sungai Yordannya, bukan. Karena orang semua tahu, di seluruh dunia tahu sungai Yordan tidak bisa menyembuhkan apa-apa, saudara. Sehingga mau tidak mau, Naaman menyadari dia bisa sembuh, pulih, terselamatkan, lepas dari penderitaannya karena kasih kemurahan Tuhan. Hanya karena kasih kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja. Gak ada sedikit pun dari dia, hanya butuh rendah hati dan taat. Rendah hati supaya taat. Yang berikutnya saudara, bagaimana pemulihan terjadi? Karena dia menyadari ternyata bahwa kasih kemurahan Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan materi. Kita melihat di ayat yang ke 15 sampai 17. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Naaman ketika dia sembuh lalu dia kembali ke Elisa membawa seluruh persembahannya. Dia berikan, Elisa menolak, enggak, aku tidak terima apa-apa. Elisa mengajarkan bahwa kesembuhan yang dialami oleh Naaman, pemulihan, keselamatan, lepas dari penderitaan itu tidak bisa diukur dengan materi. Amin saudara. Seberapa banyak yang kita punya tidak akan dapat setara dengan kasih kemurahan Tuhan yang berlaku bagi kita. Yang dibutuhkan oleh Naaman adalah ungkapan. Ketika dia menyadari bahwa materi tidak bisa dibandingkan dengan pemulihan yang dia dapatkan, maka keluar ucapan bahwa hanya disinilah Tuhan yang berkuasa.
Tuhan yang hebat, gak ada di tempat lain. Dan dia berkata kepada Elisa, biarlah mulai saat ini aku tidak akan lagi mempersembahkan korban untuk Allah yang lain, untuk ilah yang lain. Aku akan mempersembahkan korban hanya untuk Tuhan yang sudah memberikan kasih kemurahan dan kuasanya dinyatakan dalam dirinya. Saudara, kasih pertolongan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan tidak bisa disetarakan dengan materi. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa lakukan, hanya bisa kita hargai dengan cara apa? Mengakui, saudara, bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat, jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang ada di dalam dunia. Tuhan kita melampaui segala hal. Dan perubahan hidup kita bisa menghargai kasih kemurahan Tuhan bukan hanya dengan materi. Tidak selalu diukur dengan materi, tetapi dengan hidup kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita datang pada Tuhan yang benar. Kasih kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Maka harga yang kita bayar bukan dengan materi, tapi dengan sikap hati kita. Bagaimana kita mengakui Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa. Tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan sikap hati kita. Naaman menyadari Tuhan yang hebat, yang menyembuhkan dia, yang membuat dia lepas dari penderitaan, yang lepas dari ancaman kematian itu adalah Tuhan yang layak dipuji, yang layak mendapatkan persembahan dibandingkan dengan ilah-ilah yang lain. Seberapa banyak hal itu kita sadari, saudara. Kadang kita dengan mudah berkata, Tuhan Yesus berkuasa. Tetapi sudahkah dalam diri kita hari demi hari kita mengakui hal itu melalui perbuatan kita, sikap hati kita. Kadang-kadang kita masih dengan tidak sadar menyepelekan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Kita anggap kasih kemurahan Tuhan sudah biasa. Ya harusnya begitu toh, wong saya menjadi orang percaya. Salah, saudara. Kita jadi orang percaya Tuhan bukan untuk mendapatkan apa-apa sesungguhnya. Kita untuk datang karena kita butuh pertolongan. Bukan untuk mendapat imbalan atas apa yang kita kerjakan, bukan. Kasih kemurahan Tuhan diberikan gratis, komplit, sempurna kalau kita taat. Kalau kita rendah hati. Yang setuju katakan amin. Mari saudara. Jangan pernah menjadi nyaris tidak tertolong. Saya ketika hari Jumat itu kita berdoa bersama. Saya membayangkan saja. Andainya bisa terjadi luar biasa. Di setiap ibadah ada lawatan hadirat Tuhan. Karena setiap jemaat yang datang itu dengan penuh kerinduan. Mengalami sesuatu yang besar dalam hidupnya. Maka kehadiran kita di tempat ini tidak lagi untuk memohon, tapi kita menyatakan betapa hebat dan kuasanya Tuhan kita. Maka pertemuan ibadah kita adalah pesta pernyataan hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika kita melakukan itu, pulang gak usah didoakan yang sakit sembuh, pulang dengan sembuhan. Pulang dengan kekuatan yang baru, semangat yang menyala-nyala. Masalah bisa terselesaikan karena pertolongan Tuhan. Mari datang, ubah sikap kita. Kita perlu Tuhan, saudara. Dan yang kita butuhkan, yang kita harus kerjakan adalah datang dengan rendah hati. Taati, ungkapkan betapa saya perlu Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya mengakui dengan hati dan sikap hidup saya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kesimpulan saudara,
Manusia rentan, membutuhkan Tuhan untuk memulihkan kita dari kelemahan kita. Saudara tadi mengakui bahwa kita semua mengalami kelemahan, rentan. Maka datang padanya dengan rendah hati, dengan ketaatan akan Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dalam setiap syair yang kita nyanyikan, dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kita akan bisa menangkap apa yang seharusnya kita kerjakan. Ada beberapa saudara yang pernah datang kepada saya, lalu dia berkata, aku mengalami pergumulan ini nih. Lalu saya berkata begini, baiklah, kami akan bantu. Baru sampai kami bantu loh. Dia bantu apa? Doa. Begitu saudara. Hanya bantu apa? Doa. Begitu. Mulutnya sambil begini saudara. Menganggap sederhana doa itu. Ketika saya menyampaikan, oh ya biasakan begitu ya. Oh ya kita memberikan nasihat. Wajahnya begini, kita maunya instan. Saya butuh, saya dapat. Saudara, kadang kita lupa menangkap pesan-pesan yang harus kita kerjakan. Sama seperti Naaman, digini-gini kan saya sembuh. Loh, lupa bahwa di dalam pesan yang disampaikan Nabi Elisa harus butuh sesuatu yang dia kerjakan. Rendah hati dan taat. Tidak instan saudara. Tuhan mau kita terlibat. Jangan sampai nyaris tidak tertolong saudara. Mari kita datang ibadah, pulang dengan sukacita, merayakan kemenangan kita, kebebasan kita. Bahkan ketika kita datang ibadah, kita tahu masalah belum selesai, tapi kita tetap mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat. Saya datang tidak sia-sia, saya pulang dengan membawa berkat. Amin saudara. Pemulihan keselamatan jauh lebih berharga dari apapun yang kita miliki dan kita banggakan. Mari kita baca di Roma 11. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Bersamamu Bapa, Angkat hatimu saudara. ku lewati semua perkenananmu ya.
Yesus, hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa hidup kami sepenuhnya bergantung hanya kepadamu. Kami tidak dapat melakukan segala perkara untuk melepaskan diri kami dari segala kelemahan kami. Kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk memulihkan hidup kami. Kami sungguh membutuhkan Tuhan untuk dapat menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kepada kami untuk kami boleh datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, dengan taat melakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami tahu kasih kemurahan Tuhan tersedia bagi kami. Karena kami tidak sempurna, kami membutuhkan Tuhan yang sempurna. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang mustahil sekalipun dengan cara-Mu Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, memperlengkapi kami, menuntun hidup kami, menginsafkan segala dosa kami, membawa kami kepada kebenaran. Bahkan hari demi hari kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami rindu kemenangan demi kemenangan kami boleh alami. Sebab kami, mata kami, hidup kami, hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami pulang membawa berkat yang daripada Tuhan yang akan mendorong kami, memampukan kami untuk kami boleh kembali menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sebab hidup kami jauh lebih berarti ketika Tuhan memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah ini karena tidak ada pengumuman lain. Kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian tadi, aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, ya Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu.
pujian ini menjadi doa kami dan rasa syukur kami Tuhan. Kami datang karena kami mengasihi Engkau. Dan Engkau menyatakan isi hatimu. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami memandang Engkau kasih karunia-Mu membatasi dengan persepsi kami yang salah. Kami seringkali mengukur Engkau menurut keinginan dan cara pikir kami. Tetapi sesungguhnya setiap saat di dalam setiap ibadah ada mujizat yang tersedia. Dan kami percaya ketika kami menerima, membuka hati kami kebenaran firman-Mu, maka persepsi kami akan kami letakkan di bawah kaki-Mu. Dan kami menerima kasih karunia Allah yang tidak terbatas dengan cara Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati lebih lagi dengan hikmat, akal budi, dan tentunya kesehatan, baik dirinya maupun keluarga yang ada di Ambarawa maupun yang ada di Papua. Tuhan tolong, Tuhan berkati, hidup keluarganya boleh memberi dampak dan menjadi berkat di mana saja mereka berada. Dan kami percaya Tuhan setiap kami sudah diberkati. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, baik yang di dalam kota maupun keluar kota, kami tahu sebagai anak Tuhan, ada malaikat pelindung yang melindungi kami. Sehingga tidak ada roh maut, roh kecelakaan yang akan bisa menghadang kami di jalan. Dan Tuhan menghalau semuanya. Sehingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan akhiri ibadah pagi hari ini. Sekarang jemaat Tuhan, angkat hatimu, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan tentunya pimpinan pertolongan kudus yang akan menuntun jalan hidupmu kepada rencana Allah yang sempurna. Terimalah berkat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.